Halo teman-teman, kali ini saya mau berada di belakang kamera. Saya sekarang mau bikin video tutorial pengecatan two-tone ya. Cat yang saya pakai adalah cat Krylon. Saya beli dari S Hardware. Ini juga ada cat dari merek S Hardware juga ya, tapi saya lihat di sini diproduksinya masih satu pabrik dengan cat Krylon. Nah, kenapa saya pilih cat Krylon ini? Karena kebetulan warnanya itu bagus ya, jadi ngedop. Ini kebetulan warnanya warna olive. Nah ini camouflage olive. Nah kayak gini, dan ini warna hitam dop ya, black plate kalau nggak salah atau apa ya warnanya. Intinya ini warna hitam dop sama warna olive atau warna apa ya, hijau army ya, warna hijau tua. Hijau benernya itu hijau army, hijau tua. Nah unit yang mau kita cat sekarang ini adalah unit Predator yang sudah dimodifikasi. Popornya diganti dengan popor SIG 556, jadi bisa ditarik seperti ini. Dan bagian bodinya ini sudah dipotong, kemudian pakai pin biar kayak GBBR gitu. Oke, yang mau kita cat warna hijau army atau warna olive adalah bagian popor, kemudian bagian bodi sini sama tubularnya sampai sini sampai depan, dan warna hitamnya bagian sini peredam, kemudian flash header di dalam bagian rel ini, kemudian ini vertical gripnya dan magasinnya serta gripnya dan tabung popornya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pengecatan. Di sini saya ditemanin oleh Om Aep. Om Aep, silahkan langsung dibuka saja segelnya, warna hitam dopnya. Sia hese. Di kieu tah dipencet meureun. Dipencet pinggirna tah, pencet pinggirna. Tuh. Sip, mantap. Satu lagi warna olive-nya dipencet juga. Sip, mantap. Aep, silakan Om Aep unitnya. Nah, ini adalah warna kita ambil dulu bagian-bagian bodi yang akan kita cat warna hijau army dop ya. Grip mah lain ini mah. Salah. Ini mah warna hitam. Oh, nya bener ini hitam. Hitam. Ini hitam. Ya, ini hijau army. Sok langsung dicat aja. Untuk pengecatan untuk hasil terbaik ini biasanya jaraknya kurang lebih sekitar 25 sampai 30 cm ya, dari objek dari cat ke objeknya itu. Ini lapisan pertama, cukup kita semprot aja tipis-tipis aja. Ini contohnya seperti ini. Nah, kayak gini aja. Diusahakan pada saat pengecatan kalau bisa sih jangan di tempat yang banyak angin. Ini kayak gini nih, ini kurang bagus sebetulnya. Tempat yang banyak angin kayak gini. Tapi ini nggak apa-apa lah. Oke. Ini lapisan pertama ya, udah. Ini kurang. Oke. Oke, ini lapisan pertama ya. Setelah ini mengering, baru kita balik di sisi bagian sampingnya, samping bawahnya. Oke, dia sudah ada agak-agak mengering. Dibalik. Oke, kemudian kita cat lagi. Warnanya cakep asli. Ini baru tahap pertama ya. Tahap pertama pengecatan, nggak usah terlalu tebal, cukup tipis-tipis aja. Sip, cukup kayaknya. Kita diamkan dulu beberapa menit, kurang lebih sekitar 2 atau 3 menit. Nanti setelah mengering baru kita masuk ke tahap pengecatan kedua ya. Sekarang sambil nunggu ini kering, kita kepinggirin dulu yang ini, kemudian cat dulu yang warna hitam dopnya. Kemudian sekarang kita lakukan penyemprotan untuk bagian-bagian yang akan kita buat warna hitam. Oke, yang kita pakai ini adalah cat merek S Hardware, merek S ya. Ini harganya 60.000, diskon 10%. Belinya di S Hardware. Ini warna hitam dop ya. Untuk warna hitam dopnya hampir sama seperti merek-merek cat semprot lain ya, kurang lebih kayak gini. Yang hijaunya ini, yang hijau arminya ini harganya 109.000 ya. Harga di S Hardware, kemudian diskon 10%. Ini nggak promo sih sebetulnya, cuman informasi aja. Oke, kita tunggu sampai mengering yang warna hitam dopnya ini. Setelah agak mengering beberapa menit kemudian kita balik dan kita cat lagi. Ini baru lapisan pertama ya.
Oke, rupanya sudah agak mengering. Kita balik, kita cat bagian samping lainnya. Oke, jaraknya kurang lebih sekitar 25 atau sampai 30 cm ya, antara jarak cat semprotnya ke objeknya, kurang lebih segini. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Oke, sambil nunggu kering yang warna hitam dop ini, kita kepinggirkan. Kayaknya yang warna hijaunya ini udah kering ya. Nah, kita mulai masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengecatan tahap kedua atau lapis kedua. Untuk teknisnya ya, bisa pakai kardus, dicolok kayak gini biar nggak kena tangan. Jadi nggak perlu ngebolak-balik, langsung semua sisi disemprot, semua bagian. Untuk tahap kedua ini, penyemprotannya agak dekat dari sebelumnya. Jika tadi hanya cat dasar, itu agak jauh, sekarang agak dekat. Nah, seperti ini, sedikit-sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini cara pengecatannya. Kemudian dilihat juga bagian-bagian yang belum kena semprot. Nah, biar si warnanya merata. Oke. Nah, tahap kedua seperti ini. Oke, selanjutnya nanti yang bagian-bagian ini kita semprot juga. Cara nyemprotnya sama seperti ini. Mungkin tidak usah didokumentasikan, langsung skip aja. Nanti langsung kita tag lagi di bagian ketiga ya, atau bagian penyemprotan session ketiga, lapis ketiga. Nah, jika teman-teman ngecat pakai kardus dicolok kayak gini, nanti pada saat mengeringkannya kayak gini nih, ditempel. Dimana aja lah yang bisa disempil-sempil, kayak di pot bunga kayak gini, sempilin di sini. Jadi biar ini nggak kesentuh ya. Ketika masih basah ini nggak kesentuh. Oh, jadi aman. Oke. Nah, ini bagian bodinya juga sudah dicat ya, tahap kedua atau lapis kedua. Dan biasa ditancap di sini nih. Oke, nanti saya dokumentasikan pada saat tahap ketiga ya, finishing ya. Oke. Nah, jadi ini tadi saya lupa yang relnya ini nggak ditemin ya. Jadi udah aja nggak apa-apa. Pakai warna ini aja. Pakai warna hijau aja bagian relnya. Ini masih pengecatan tahap kedua. Dilihat bagian-bagian yang belum tersemprotnya yang mana. Pada saat masih basah ini agak terlihat sedikit glossy ya. Tapi kalau semakin mengering ini semakin ngedop warnanya. Sambil kita menunggu bagian yang warna hijau ini kering dari lapisan kedua, kita kerjakan yang bagian warna hitamnya ini. Ini hitam juga sama. Ini lapisan kedua ya, tapi langsung finishing kalau ini. Ini enggak 3 lapis karena kebetulan dasarnya sudah hitam. Jadi cukup 2 kali atau 2 lapis penyemprotan ini udah keren warnanya. Ngedopnya udah kayak gini nih. Wah, udah mantap hitam dopnya. Oke. Nah, ini popor kita masuk ke lapisan ketiga. Finishing ya. Jadi sama seperti lapisan pertama, nggak perlu terlalu dekat kayak gini, cukup tipis-tipis aja jauh untuk sekedar finishing, merapikan warnanya. Oke, jadi ini catnya 3 lapis ya. Oke, sip. Ini body juga sama, masuk tahap ketiga. Oke, kayaknya nggak usah didokumentasikan. Intinya sekarang sudah tahap finishing ya. Nanti kita tag lagi video pada saat catnya sudah kering dan pada saat pemasangan atau perakitan ya. Oke, kebetulan ini catnya sudah mengering. Kita rangkai lagi semua bagiannya dan akan kita lihat seperti apa warnanya di outdoor ini. Di bawah cahaya matahari yang mendung. Nah, di outdoor warnanya seperti ini ya. Jadi galak, bener. Ini juga kebetulan cuaca sekarang agak gerimis ya. Jadi rada dicepat-cepat. Oke, kita pengen lihat seperti apa warnanya di bawah sinar matahari redup, di bawah mendung. Tentunya di outdoor. Di outdoor warnanya seperti ini ya.
Sip. Flash shader. Nah, itu. Mantap. Kemudian peredamnya puter, peredam puter. Kemudian tabung popornya. Sip. Sekarang magasinnya. Wih, galak bener. Coba tarik itu nak, popornya. Wih. Dan seperti inilah hasilnya. Mantap. Coba saya pegang. Wih, keren. Warnanya jadi kayak GBBR ya. Kayak gas blowback rifle. Mantap, Mang Aep, mantap. Wah, ini adalah kreasi dari Om Aep. M4 Predator Viper AR15 digabungkan dengan popor SIG 556 dan dicat pakai cat Krylon dan cat S. Oke, seperti inilah hasilnya. Mantap. Oke, sekian aja dulu tutorial dan dokumentasi dari saya. Semoga video ini dapat menghibur serta menginspirasi teman-teman para airsofter. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Mantap Om Aep.